Bayangkan ketika malam di sebuah kota tiba-tiba berubah jadi lautan api. Rudal-rudal meluncur cepat, menghantam pusat kota Israel. Suara sirene meraung, kepanikan terjadi di mana-mana. Di sisi lain, pasukan IDF yang sedang patroli meledak setelah terjebak bom dari pejuang Al-Qassam. Inilah kenyataan perang yang semakin membara, dan baru saja terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Berkisah Story, tempat kita ngebahas berbagai peristiwa besar dunia dari sudut pandang yang jujur dan jelas. Terima kasih sudah klik video ini. Malam itu, suasana di Tel Aviv terlihat seperti malam biasa, seperti kebanyakan malam lainnya di kota metropolitan ini yang dipenuhi gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Warga yang sudah lelah bekerja seharian, kini beristirahat dengan damai di rumah mereka. Kafe-kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan masih tampak ramai, seolah dunia tidak pernah tidur di kota yang tak pernah henti berdenyut ini. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung sebentar. Sekitar pukul 22.30 waktu setempat, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi suram. Sebuah kilatan cahaya terang menyambar di kejauhan. Tidak ada yang menyangka bahwa ledakan pertama yang terjadi adalah tanda awal dari serangan besar yang akan mengubah segala-galanya. Dalam sekejap, roket pertama meluncur dari Gaza dan menghantam sebuah gedung tinggi di pinggiran Tel Aviv. Ledakan itu begitu kuat, sehingga mengguncang seluruh bangunan di sekitarnya. Jendela-jendela pecah berhamburan, dan seketika, suasana tenang berubah menjadi kekacauan. Bukan hanya suara ledakan yang terdengar, tetapi juga deru sirene yang memecah kegelapan malam. Sirene ini adalah tanda peringatan bahwa serangan rudal sedang terjadi, dan setiap orang yang mendengarnya harus segera berlari mencari tempat perlindungan. Di jalan-jalan Tel Aviv, warga yang sebelumnya tidak sadar apa yang terjadi, kini terlihat panik. Beberapa orang yang sedang berada di luar berlari menuju gedung terdekat yang dianggap aman, sementara yang lain mencoba mencari tempat berlindung di dalam bangunan yang lebih kuat. Suara sirene yang terus-menerus meraung itu menambah ketegangan, membuat setiap detik terasa seperti 1 jam penuh kecemasan. Banyak dari mereka yang belum pernah mengalami serangan seperti ini, dan bagi mereka, ketakutan yang mereka rasakan begitu nyata. Mereka berlari dengan cepat, tidak peduli dengan kerumunan yang terbentuk atau dengan kenyataan bahwa mereka mungkin kehilangan arah di tengah kegelapan malam yang semakin pekat. Rudal kedua segera mengikuti, dan kali ini, ledakan lebih besar terdengar di pusat kota. Asap hitam mulai mengepul dari lokasi ledakan, dan api membumbung tinggi ke udara. Jalanan yang biasanya sibuk dengan kendaraan dan pejalan kaki kini terlihat kosong, dipenuhi dengan reruntuhan, kaca pecah, dan puing-puing yang berserakan. Beberapa mobil yang terparkir di sepanjang jalan tiba-tiba meledak, menyebarkan api lebih luas lagi. Semua orang yang berada di dekatnya terkejut, dan beberapa di antaranya terlihat terlempar akibat ledakan yang begitu dahsyat. Di tengah kekacauan ini, beberapa warga mencoba menenangkan diri. Mereka mencari teman atau keluarga yang mungkin terpisah dalam kepanikan ini. Namun, banyak dari mereka yang merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tempat-tempat perlindungan yang biasa digunakan untuk menyelamatkan diri tiba-tiba penuh sesak. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan siapapun dalam situasi seperti ini. Bahkan, mereka yang sudah berhasil berlindung di ruang bawah tanah atau ruang aman yang ada di rumah mereka, masih bisa mendengar suara ledakan yang mengguncang setiap inci tanah yang mereka pijak. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel, yang dikenal dengan nama Iron Dome, mulai beraksi. Dengan kecepatan luar biasa, Iron Dome mulai menembak jatuh rudal-rudal Hamas yang meluncur menuju wilayah pemukiman. Meskipun sebagian besar rudal dapat dicegat di udara, beberapa rudal lainnya berhasil meluncur dan jatuh tepat di tengah kota. Iron Dome, meskipun efektif, tidak dapat menjamin 100% keselamatan. Ketika sebuah rudal berhasil menembus pertahanan, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Gedung-gedung bertingkat hancur, dan lebih banyak lagi mobil yang meledak di jalan-jalan utama. Pada saat yang sama, warga yang tidak terlindungi atau terlambat mencapai tempat perlindungan mulai merasakan dampak dari ledakan tersebut. Sejumlah orang terluka parah akibat serpihan kaca dan reruntuhan bangunan. Beberapa orang terjebak di bawah puing-puing gedung yang roboh, dan para petugas penyelamat segera diterjunkan untuk mencari korban yang terjebak. Mereka bekerja tanpa lelah,
berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa meskipun situasinya begitu kacau dan berbahaya. Ambulans mulai berdatangan, namun seringkali mereka terhalang oleh jalan-jalan yang penuh dengan reruntuhan. Kehidupan malam Tel Aviv, yang sebelumnya begitu ceria dan modern, kini berubah menjadi pemandangan yang penuh dengan kekacauan dan rasa takut. Suasana yang semula nyaman dan damai berubah menjadi zona perang, dengan udara yang dipenuhi asap dan debu. Di sepanjang jalan, mobil-mobil yang terbengkalai berjejer, sementara jalanan utama dipenuhi oleh puing-puing bangunan yang hancur. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang telah menjadi korban, namun yang jelas, dampaknya sudah sangat besar. Warga Tel Aviv yang sebelumnya mungkin hanya mendengar cerita tentang konflik di Gaza kini merasakannya langsung, dan perasaan takut serta ketidakpastian semakin melanda mereka. Di sisi lain, Hamas yang melancarkan serangan ini tidak berhenti. Mereka melanjutkan serangan rudal mereka, terus menargetkan kota-kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv, yang sudah hancur sebagian. Begitu banyak pertanyaan yang muncul dari warga sipil dan masyarakat internasional. Mengapa serangan ini terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Israel untuk merespons serangan ini? Bagaimana dunia akan merespons krisis yang semakin memburuk ini? Semua ini adalah pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan pasti, dan yang jelas, ini adalah krisis kemanusiaan yang sangat besar. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Tel Aviv, yang dulunya menjadi simbol kemajuan dan kedamaian Israel, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran besar yang datang begitu cepat dan tidak terduga. Bagi banyak orang yang berada di sana, malam itu akan selalu diingat sebagai malam yang mengubah segalanya. Sebuah malam di mana ketenangan dan kedamaian hilang dalam sekejap, digantikan oleh ledakan dan kehancuran yang tak terbayangkan sebelumnya. Di sisi lain, jauh dari pusat kota Tel Aviv yang tengah dihujani rudal, terjadi operasi darat yang sangat mengejutkan. Kali ini bukan tentang rudal dari jarak jauh, melainkan tentang pertempuran jarak dekat yang disusun rapi oleh kelompok pejuang Palestina, Brigade Al-Qassam. Serangan ini bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa mereka siap berhadapan langsung dengan kekuatan militer paling dominan di kawasan, yaitu IDF. Lokasi yang menjadi saksi bisu adalah Beit Lahia, wilayah yang terletak di bagian utara jalur Gaza. Disinilah sebuah unit pasukan IDF, terdiri dari kendaraan lapis baja dan tank Merkava, sedang melakukan patroli rutin, menyisir wilayah yang baru saja dinyatakan bersih dari aktivitas militan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam skenario penyergapan yang telah direncanakan secara detail oleh pejuang Al-Qassam selama berhari-hari. Brigade Al-Qassam menggunakan taktik klasik perang gerilya, jebakan di jalur sempit, sistem ledakan berantai, dan serangan mendadak dari berbagai arah. Mereka memanfaatkan terowongan bawah tanah dan pemetaan lokasi yang sangat detail untuk mengetahui rute patroli IDF. Saat kendaraan militer Israel melewati tikungan sempit di dekat sebuah bangunan kosong, yang dulunya adalah rumah warga, saat itulah jerat dipasang. Ledakan pertama menghantam bagian depan konva. Sebuah bom ranjau darat yang ditanam di bawah permukaan jalan meledak dengan kekuatan tinggi, menghancurkan tank utama di posisi depan. Api langsung membumbung tinggi, dan serpihan logam beterbangan ke segala arah. 3 tentara IDF tewas seketika, sisanya mencoba keluar dari kendaraan yang terbakar. Namun, hanya beberapa detik setelah itu, ledakan kedua menyusul, kali ini menargetkan kendaraan pengangkut pasukan di bagian tengah konvoy. Ledakan ini jauh lebih besar dan menimbulkan guncangan keras yang terdengar hingga radius beberapa kilometer. Al-Qassam tidak berhenti di sana. Begitu para tentara Israel keluar dalam kepanikan, tembakan senapan mesin dan peluncur granat mulai berdatangan dari sisi-sisi bangunan yang tampaknya kosong. Pejuang Al-Qassam mengenakan pakaian hitam dan bergerak cepat dalam formasi kecil, menembak sambil berpindah posisi. Mereka sangat terlatih untuk memanfaatkan kekacauan sebagai keunggulan. Salah satu senjata yang mereka gunakan adalah Al-Yasin 105, senjata anti-tank buatan lokal yang dirancang khusus untuk menembus baja tank Merkava. Sebuah roket Al-Yasin ditembakkan dari jarak dekat, menghantam bagian belakang kendaraan IDF yang mencoba mundur dari lokasi. Ledakan tersebut meluluhlantakkan sistem penggerak kendaraan dan membakarnya dari dalam. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 1 unit penuh IDF berhasil dilumpuhkan. 5 tentara tewas di tempat, 3 lainnya terluka berat, dan sisanya ditangkap atau mundur dalam kondisi kacau. Bagi Israel, ini adalah mimpi buruk.
pasukan mereka disergap dan dihancurkan oleh kelompok yang selama ini mereka klaim sudah tertekan. Bagi Al-Qassam, ini adalah kemenangan moral yang besar dan pesan simbolik bahwa mereka belum kalah. Video serangan itu dengan cepat beredar di media sosial. Rekaman drone milik Al-Qassam memperlihatkan detik-detik tank Merkava diledakkan, suara takbir menggema, dan para pejuang Palestina bersorak atas keberhasilan mereka. Reaksi publik pun terbagi. Sebagian menyebutnya sebagai aksi balas dendam atas penderitaan warga Gaza, sementara lainnya mengecam tindakan kekerasan itu. Namun satu hal yang pasti, video tersebut memicu respons keras dari pihak Israel. Beberapa jam setelah serangan, militer Israel meluncurkan operasi pembalasan. Jet-jet tempur F-16 dan F-35 dikerahkan untuk menggempur wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai markas Al-Qassam. Ledakan demi ledakan kembali mengguncang Gaza, kali ini jauh lebih besar dan merata. Namun Al-Qassam tampaknya sudah mempersiapkan jaringan bawah tanah dan bunker untuk menyelamatkan pasukan mereka dari serangan udara. Dalam pernyataan resminya, Al-Qassam menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan IDF adalah tanggapan sah atas pembantaian warga sipil di Gaza yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mereka juga mengklaim bahwa akan ada lebih banyak penyergapan semacam ini, dan menyerukan seluruh faksi perlawanan untuk bersatu melakukan perlawanan bersenjata. Kejadian ini membawa dampak psikologis besar bagi militer Israel. Pasukan mereka kini menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung paranoid saat memasuki Gaza. Setiap sudut jalan, setiap rumah kosong, dan bahkan setiap tumpukan puing kini dianggap sebagai potensi jebakan mematikan. Media Israel pun mulai mempertanyakan efektivitas operasi darat yang selama ini dicanangkan sebagai jalan menuju keamanan. Sementara itu, di kalangan rakyat Palestina, keberhasilan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa perlawanan belum padam. Di tengah penderitaan akibat serangan udara, blokade, dan kekurangan kebutuhan pokok, cerita tentang keberanian dan taktik cerdas Al-Qassam menyebar dari rumah ke rumah, dari layar ke layar. Meski konflik belum berakhir, malam itu tercatat sebagai malam di mana kekuatan kecil bisa menjatuhkan raksasa bersenjata lengkap. Serangan terhadap konvoi IDF bukan hanya aksi militer, tetapi juga manuver propaganda, strategi psikologis, dan bentuk pernyataan politik. Dunia kini kembali menyorot Gaza, bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pihak yang bisa bertahan, menyerang balik, dan mengatur permainan di medan perang. Beberapa jam setelah penyergapan berdarah yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam terhadap konvoi pasukan IDF, militer Israel segera merespons. Bagi mereka, serangan itu adalah penghinaan besar, sekaligus pukulan terhadap moral pasukan mereka. Pemerintah Israel pun tak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 12 jam, operasi balasan yang disebut Iron Response mulai dijalankan. Puluhan pesawat tempur F-16 dan F-35 dikerahkan dari berbagai pangkalan udara menuju langit Gaza yang hitam pekat. Serangan itu dimulai saat fajar, ketika banyak warga Gaza masih terlelap atau baru bangun untuk memulai hari mereka. Tanpa peringatan, suara ledakan mengguncang seluruh bagian utara Gaza. Bom-bom presisi diluncurkan ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi basis operasi Al-Qassam, termasuk rumah-rumah kosong yang diakini menyimpan senjata, terowongan bawah tanah, dan menara komunikasi. Tetapi, seperti yang sering terjadi dalam konflik bersenjata modern, tidak semua target benar-benar militer. Beberapa roket jatuh hanya beberapa meter dari rumah-rumah warga. Bangunan tempat tinggal runtuh dalam sekejap, meninggalkan awan debu dan puing-puing. Teriakan anak-anak dan wanita terdengar di tengah reruntuhan, bercampur dengan sirine ambulans yang mencoba mencapai titik serangan. Salah satu serangan paling mematikan terjadi di lingkungan Al-Rimal, pusat kota Gaza yang padat penduduk dan menjadi tempat berdirinya sekolah, pasar, dan klinik-klinik darurat. Sebuah gedung berlantai 4 yang sebelumnya digunakan sebagai pusat pengungsian dihantam rudal dari udara. Dalam hitungan detik, bangunan itu runtuh dan menimbun lebih dari 30 orang di dalamnya. Tim SAR yang beroperasi dengan alat seadanya mencoba menggali dengan tangan kosong, berharap bisa menemukan korban selamat. Namun waktu terus berjalan, dan banyak yang akhirnya hanya bisa menyelamatkan jasad, bukan nyawa. Situasi ini menciptakan kepanikan dan penderitaan luar biasa di kalangan warga sipil Gaza. Rumah sakit di Gaza, seperti Al-Shifa dan Al-Quds, segera dibanjiri pasien yang terluka parah. Ruang gawat darurat penuh sesak,
dan banyak korban harus dirawat di lorong-lorong rumah sakit, bahkan di tempat parkir. Obat-obatan yang dibutuhkan untuk operasi darurat mulai langka. Pasokan darah tidak mencukupi, sementara listrik hanya menyala selama beberapa jam dalam sehari akibat pembangkit listrik yang juga terkena serangan. Para dokter dan perawat bekerja nyaris tanpa istirahat. Dalam kondisi seperti itu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun lebih dari sekadar statistik korban dan kehancuran fisik, yang lebih menyakitkan adalah trauma yang diderita oleh anak-anak. Mereka yang sebelumnya bermain dengan ceria di lorong-lorong sempit Gaza, kini hanya bisa memandangi langit dengan ketakutan setiap kali mendengar suara pesawat melintas. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman. Seorang anak laki-laki bernama Mahmud, yang baru berusia 7 tahun, terekam kamera sedang duduk diam di atas reruntuhan rumahnya sambil memeluk boneka yang sudah sobek. Di belakangnya, api masih berkobar dari bangunan yang hancur. Foto itu menjadi viral dan mewakili potret nyata dari penderitaan rakyat sipil yang terperangkap dalam konflik yang mereka sendiri tidak pahami sepenuhnya. Di sisi lain, pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan balasan ini merupakan bentuk pertahanan diri. Mereka menekankan bahwa Hamas dan Al-Qassam sengaja menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dengan menyembunyikan markas dan persenjataan mereka di tengah-tengah pemukiman. Namun, banyak pengamat internasional menyatakan bahwa Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan dan gagal membedakan antara target militer dan non-militer. Organisasi HAM internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam eskalasi kekerasan dan meminta dihentikannya pemboman terhadap wilayah padat penduduk. Banyak negara mulai angkat suara. Turki, Qatar, dan Indonesia secara terbuka mengecam tindakan militer Israel. Sementara itu, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris menyerukan deeskalasi tanpa secara eksplisit menyalahkan salah satu pihak. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat, tetapi seperti biasa, resolusi yang diusulkan gagal disepakati karena veto dari negara-negara besar. Dalam kebuntuan diplomatik itu, warga Gaza dan Israel terus menderita, menjadi pion dalam permainan kekuasaan dan pengaruh global. Malam berikutnya, serangan udara masih berlanjut. Meski ada kabar tentang pembicaraan gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan PBB, belum ada kepastian kapan kekerasan ini akan berhenti. Kedua belah pihak masih merasa memiliki tugas yang belum selesai. Israel ingin menghancurkan seluruh infrastruktur militer Hamas, sementara Hamas menganggap perlawanan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan atas blokade dan pendudukan yang telah berlangsung puluhan tahun. Di lapangan, kenyataan semakin suram. Pasokan makanan mulai menipis. Banyak toko tutup, dan distribusi bantuan terhambat oleh jalan-jalan yang rusak dan kondisi yang tidak aman. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat pengungsian. Namun bahkan tempat itu pun tidak aman. Beberapa di antaranya juga terkena serangan. Tidak ada tempat yang benar-benar terlindungi. Tidak ada ruang yang bebas dari rasa takut. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di Gaza atau Israel. Ketakutan dan kebencian menyebar ke kota-kota lain di dunia, memicu protes, perpecahan, bahkan serangan antar kelompok masyarakat. Dari New York hingga Jakarta, Paris hingga Istanbul, jutaan orang turun ke jalan membawa poster, meneriakkan tuntutan perdamaian, dan memohon agar kekerasan ini dihentikan. Namun di medan tempur, bom terus dijatuhkan, dan darah terus mengalir. Di tengah puing-puing dan duka, satu harapan yang tersisa adalah bahwa cerita ini sampai ke telinga mereka yang memiliki kuasa. Bahwa gambar-gambar korban dan suara-suara tangis anak-anak cukup menggugah hati mereka yang bisa menghentikan semua ini. Karena perang, pada akhirnya, tidak pernah dimenangkan dengan senjata. Yang kalah selalu mereka yang tak bersenjata, anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang yang hanya ingin hidup tenang. Itu tadi rangkuman lengkap dari konflik terbaru antara Israel dan Hamas yang terjadi belum lama ini. Semoga video ini bisa membuka mata kita, bukan untuk membenci, tapi untuk peduli pada kondisi dunia. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan tulis pendapat kamu di komentar. Insya Allah kita akan terus hadir dengan update dan pembahasan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.